Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil Qur'an. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi li ummati khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila sabilis salam. Amma ba'du, faqala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadratal mukarramin, para jamaah, para shaimun dan shaimat Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam majlis yang mulia. Doanya sama. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis-majlis seperti ini menjadi sabab duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa membasahi kita betul-betul jadi syafaatul uzma pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa hal penting tentang apa-apa yang membatalkan puasa. Maka karena tadi sudah disampaikan oleh salah satu pengurus masjid, hari ini hari terakhir untuk bulan Ramadan tahun ini, kajian siang hari ini untuk al-fakir pribadi, maka insya Allah kita ngaji ngebut. Ngajinya ngebut. Saya targetin sebenarnya kalau dapat 4 pertemuan hari ini saya ingin membahas tentang orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kemudian pas pertemuan terakhir saya ingin membahas tentang malam Lailatul Qadar dan zakat fitrah. Jadi komplit tuh paketnya. Tapi karena umur, karena waktu, dan karena memang keadaan, maka insya Allah ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh, kata Pak Ulama. Yang gak bisa kesampaian semuanya jangan ditinggalin juga semuanya, sama punya. Baik. Berbicara tentang orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Sebelum kita ngebahas apakah kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, maka yang perlu kita ingat adalah kata ulama fikih, syarat sah, syarat yang mewajibkan seseorang puasa. Jadi kenapa kita diwajibkan puasa itu ada syaratnya. Maka ketika salah satu syarat wajib puasa ini gugur, secara tidak langsung kita mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Jadi punya kaitan erat nih. Syarat wajib seorang muslim puasa ini menjadi barometer dia bisa dapat rukhsah atau tidak. Maka para ulama fikih khususnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i menjelaskan syarat seseorang wajib berpuasa pertama dia seorang muslim. Maka mau orang manapun ya
dari agama manapun, kalau dia belum Islam, dia puasanya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertamanya Islam. Yang kedua at-taklif. At-taklif artinya apa? Dia sudah mukallaf. Mukallaf di sini dalam artian apa? Dia sudah baligh. Baligh saya sudah pernah sampaikan. Orang dikatakan baligh, laki-laki maupun perempuan, dalam kajian fikih biasanya umur 10 tahun. Laki-laki dengan mimpinya, perempuan dengan darahnya. Insya Allah sudah paham. Di pertemuan pertama sudah saya sampaikan. Kalau belum terlihat ya mimpinya, belum keluar darahnya, maka batas akhirnya adalah umur 15 tahun. Ini. Maka ketika orang sudah mukallaf dalam artian dia sudah baligh akil, maka pada saat itu syarat wajib puasa sudah ada dalam dirinya. Selanjutnya al-itaqah, yang ketiga, mampu. Nah, ini penting nih, tahu nih. Khususnya saya katakan bagi yang kerjanya kerjaan berat, kuli bangunan, yang angkatnya batu-batu, pasir, ngadon, buat semen dan sebagainya. Ini harap dipahami secara seksama sehingga dia bisa memposisikan dirinya sebagai seorang muslim. Apakah saya boleh tidak berpuasa? Maka di sini dikatakan oleh para ulama al-itaqah, dia mampu. Mampu secara apa? Hissan wa syar'an. Hissan artinya jasmaninya memang dia mampu, lahir batinnya mampu. Syar'an secara syariatnya memang dia termasuk orang-orang yang mampu. Maksudnya hissan apa? Di sini dikatakan fala yajibu 'ala syai'i al-harimi wal maridil ladzi la yurja bur'uhu. Secara lahiriah, jasmani, rohani, maksudnya seseorang dikatakan dia wajib berpuasa, dia tidak termasuk orang yang sudah tua renta. Itu yang pertama. Maka kalau kita punya orang tua umurnya udah 80-90 tahun, sudah kelihatan dia sudah tua renta, tidak mampu untuk puasa, maka pada saat itu dia tidak punya kewajiban puasa. Yang kedua, dia nggak tua, dia masih muda, tapi penyakitnya belum bisa diketahui kapan sembuhnya. Maka pada saat itu dia mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Ini maksud daripada mampu secara his. Dan indranya, lahiriahnya dia mampu. Kalau dia orang tua renta yang tidak mampu puasa, atau orang orang muda tapi tidak sehat, penyakitnya bahkan bertahun-tahun tidak ketahuan kapan sembuhnya, pada saat itu dia punya kesempatan rukhsah untuk tidak puasa. Yang kedua, syar'an. Secara syariat dia terlarang untuk melakukan puasa. Contohnya siapa? Perempuan haid dan hamil. Ini perempuan, mudah-mudahan dengar nih, ummahat. Ya, ini juga penting. Nanti kaitannya wanita hamil sama wanita menyusui. Kalau haid, ya sudah paham, haid. Nufasa, nifas. Nah gitu. Maka orang-orang yang haid, orang-orang yang nifas, dia tidak punya kewajiban untuk puasa. Gugur. Maka ketika ada perempuan, misalnya Pak, istrinya nih saking solehahnya, Pak, mamah melihat sekarang sudah akhir zaman, Pak. Maka meskipun mamah haid, mamah pengen tetap puasa, pengen tetap. Maka pada saat itu puasanya haram. Gak ada istilah untuk menyempurnakan agama mamah, apapun keadaan mamah. Mamah masih minta puasa, Pak, boleh puasa. Haram. Hukum puasanya haram. Walaupun niatnya lagi-lagi saya bahasakan, dalam beragama juga ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Di dalam agama orang haid, orang nifas gak boleh puasa, maka jangan sekali-kali melanggar hukum Allah. Cukup. Nah ini syarat yang kedua adalah dia mampu. Maka ketika mampu secara hissi, dia wajib puasa. Mampu secara syariat, maka dia wajib puasa. Kalau ada halangan secara hissi, dia tua renta, dia punya penyakit nggak sembuh-sembuh, gugur puasanya. Dia keluar haidnya, gugur puasanya. Dia kena nifasnya, gugur puasanya. Ini khususnya yang kedua untuk perempuan. Selanjutnya syarat yang keempat, as-sihhah.
orang sehat. Insya Allah yang di hadapan saya orang sehat semuanya, amin. Mudah-mudahan sehat lahir batinnya, amin. Sehat kantongnya, nunggu THR. Pada sini. Ya, nih orang sehat wajib puasa Pak. Tapi kalau sakit bagaimana? Kalau sakitnya masih ada kemungkinan sembuh, maka dikembalikan kepada dirinya pribadi atas rekomendasi dokter. Misalnya dokter bilang, Pak, kondisi tubuh Bapak tidak memungkinkan puasa, maka lebih baik Bapak tidak puasa. Pada saat itu boleh tidak puasa. Ya. Maka para ulama dalam hal ini, dalam hal penyakit, itu dikembalikan kepada diri muslim itu pribadi, atau untuk meyakinkan diri dia boleh tanya kepada orang yang ahli. Untuk kesehatan kita tanya dokter kita. Jadi jangan apa-apa, pusing, kayaknya boleh dibuka puasa. Enggak. Jadi sakitnya betul-betul sakit yang memang tidak memungkinkan dia untuk puasa. Yang tahu siapa? Diri kita. Kalau kita lanjutin puasa pingsan, maka pada saat itu kita boleh berbuka puasa. Atau penyakit-penyakit yang kiranya memang harus minum obat dan lain sebagainya, maka pada saat itu dia boleh tidak berpuasa. Kalau karena kantong kering, ya mikirin baju lebaran anak istri, pusing, tiba-tiba buka puasa, ini tidak termasuk orang yang sakit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Nah, sekarang ini yang keempat. Yang kelima, al-iqamah, dia mukim. Jadi kayak Bapak nih mukim di Jakarta, maka selama Bapak mukim, Bapak wajib, nih yang musliman juga wajib, kalau emang mukimnya di Jakarta, nggak kemana-mana, nggak melakukan safar yang mubih, yang dibolehkan kurang lebih jaraknya 78 kilo, maka pada saat itu kewajiban puasa tetap ada pada dirinya. Ini ada kurang lebih 5 syarat wajib puasa bagi seorang muslim. Pertama, dia muslim. Kedua, dia mukallaf. Ketiga, dia mampu. Keempat, dia dalam keadaan sehat atau tidak sakit. Kelima, dia mukim. Maka kalau kita ini udah paham Pak, tinggal kita praktekkan dalam keseharian kita. Bagaimana Ustaz? Sekarang contoh perempuan dulu nih. Perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, kalau saya boleh jujur, itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Perempuan hamil, ya, perempuan menyusui, dia dapat rukhsah kalau dicari dalilnya secara sharih tidak ada di Al-Quran maupun Sunnah. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa yang sakit, أَوْ عَلَى سَفَرٍ, atau menjalankan safar, maka dia boleh tidak puasa, tapi فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, dia kudu ganti di luar bulan Ramadan. Jelas. Hari ini sehat, besok sakit nggak mungkin puasa, katanya bisa bahaya kalau dia puasa. Boleh buka, tapi ingat hari di luar Ramadan ganti. Musafir juga sama. Ketika melaksanakan safar, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Di sini ada 2 Pak. Safar sebelum subuh sama safar setelah subuh. Pak, tolong diperhatiin yang melakukan safar nih. Safar sebelum subuh, safar setelah subuh. Kalau safarnya sebelum subuh, maka dia boleh langsung tidak berpuasa. Tapi safar setelah subuh ada anjuran Pak, dia puasa dulu, niatin puasa. Ketika dalam perjalanannya ternyata tidak memungkinkan untuk melanjutkan puasa, atau dia pengen ngambil rukhsah puasa, saya katakan Pak, orang musafir punya 2 pilihan Pak, puasa atau tidak puasa. Anjuran ngambil puasa. Kenapa? Dikatakan wa antasumu khairul lakum. Ini pilihan kedua Pak sebenarnya Pak. Tapi kalau Bapak nggak pernah melakukan safar, tiba-tiba melakukan safar, anjuran daripada Rasulullah SAW, kalau belum pernah melakukan safar dalam keadaan puasa, maka ketika safar dalam keadaan puasa lebih baik ngambil rukhsah Pak. Kenapa lebih baik ngambil rukhsah? Karena dalam satu hadis dikatakan rukhsah itu adalah sedekah Allah untuk hambanya.
hadiah Allah untuk hambanya. Maka kalau Bapak dikasih hadiah sama orang, diterima nggak Pak? Maka kalau hadiahnya dari Allah, diterima. Tapi kalau kehidupannya tiap hari safar kanan, safar kiri, safar depan, safar belakang, maka pada saat itu kata para ulama, afdolnya puasa. Afdolnya. Tapi kalau mau buka, nggak apa-apa. Lagi-lagi, orang yang musafir punya dua pilihan. Kalau safar pertama kali, silakan berbuka. Tapi safar yang kesekian kali, afdolnya puasa. Ini kaitan untuk orang yang safar. Maka Ustaz, ini sering ditanyain. Saya kerja supir antar kota. Itu hampir tiap hari Ustaz. Bolak-balik Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Boleh nggak saya nggak puasa? Sudah tahu jawabannya Pak ya? Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau dia beranggapan dia bakal 5 kali bolak-balik Jakarta, Bandung, dia pengen nggak puasa selama 5 kali, boleh. 20 hari bolak-balik, boleh. Yang jelas tanggung jawab. Ganti di luar bulan apa? Karena memang syarat dia tidak wajib puasa dapat. Karena dia bukan mukim, dia juga dalam keadaan safar. Ini tolong dipahami. Nah, ini kaitannya dengan safar. Au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit tadi juga sama, diganti di hari berikutnya. Nah, perempuan yang hamil dan menyusui masuk yang mana Ustaz? Di hadisnya enggak ada. Maka para ulama berijtihad. Ini ijtihadnya para ulama. Ketika diijtihadkan para ulama, posisi wanita hamil sama wanita menyusui itu antara orang yang sakit, ya, maka pada saat itu dikiaskan seperti orang yang sakit, maka dia wajib Pak. Tapi kalau seandainya nih Pak, ada seandainya lagi. Kalau dia nih hamilnya tiap tahun, ada nggak Pak istrinya hamil tiap tahun Pak? Setoran tiap tahun? Ya ada. Tiap tahun lahiran, tiap tahun lahiran, tiap tahun lahiran nih Pak. Maka pada saat itu Pak, perempuan atau istri Bapak, ya, itu yakin Pak, anggaplah 5 tahun berturut-turut lahiran. Bayangin Pak, 5 tahun berturut-turut lahiran, dan di dalam bulan Ramadan dia ninggalin puasanya Pak. 30 hari kali 5, berapa Pak? 150 hari. Mampu nggak kira-kira istri Bapak untuk ganti puasanya? Enggak. Maka ketika nggak mampu, tadi kalau orangnya sakit wajib qadha. Tapi kalau posisinya 5 kali berturut-turut lahiran bagaimana? Maka dikiaskan oleh para ulama, masuknya dia seperti orang yang tidak mampu, orang tua yang sudah tidak mampu puasa. Maka mazhabnya para sahabat, kalau ada perempuan yang melahirkan atau menyusui, dia boleh hanya bayar fidyah. Dipahamin Pak? Tapi di sini ada pesan penting Pak dari guru-guru kami di Al-Azhar. Orang yang menyusui, wanita khususnya yang menyusui, wanita yang hamil, kalau dia tidak puasa, dalam pendapat 4 mazhab, khususnya mazhab Imam Syafi'i, dilihat dulu Pak. Kalau dia ninggalin puasa, yang dia takutin diri dia, bukan diri anak yang ada di dalam rahimnya, maka pada saat itu dia hanya wajib qadha Pak. Kalau dia takut akan dirinya, bukan anak yang ada di kandungannya atau yang sedang dia susui. Kalau yang dia takutin adalah, dok, saya takut dok, anak saya kalau saya puasa nanti asupan asinya nggak baik gini-gini dok. Yang saya takutin anak saya dok. Kalau saya mah kuat-kuat aja dok. Bagaimana? Pada saat itu kata ulama fikih Syafi'i khususnya, maka kalau buka puasanya karena sebab anaknya bukan karena dirinya, dia wajib qadha plus fidyah. Nah tuh, tolong nih yang punya istri atau punya kakak perempuan diingatkan. Kalau dia pernah meninggalkan puasa karena dia hamil atau menyusui, tanyakan, Kak, Mah, ninggalin puasanya gara-gara apa nih? Karena mama takut diri mama atau karena janin mama, anak mama? Pada saat itu kalau jawabannya anak, maka kewajiban bagi perempuan tersebut qadha plus fidyah. Ini hukum asalnya dalam 4 mazhab. Jadi nggak boleh langsung ke mazhabnya para sahabat. Orang menyusui, orang hamil cukup bayar fidyah, nggak ada Pak. Kita harus ada rentetannya kata guru-guru kami.
Kalau baru hamil tahun ini, baru pertama kali hamil, anak pertama tiba-tiba, wah bayar fidyah aja Pak ya, nggak mau qada, nggak boleh. Dalam mazhab fikih, mazhab jumhur yang 4, tidak boleh loncat langsung bayar fidyah kecuali keadaannya dia lahir tiap tahun. Dimana kalau dia anggap 5 kali dia lahiran tiap tahun dikali 30, berarti 150 hari dia tidak mampu untuk puasa, maka pada saat itu dia boleh ngambil fidyah. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak. Ini kaitan wanita yang hamil dan menyusui. Sejatinya tidak disebutkan secara detail di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Masuk ke ranahnya ijtihad para ulama. Ulama menyusun ijtihadnya demikian. Orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau dia takut anaknya kenapa-kenapa, kemudian diingalin puasa, maka pada saat itu dia wajib qada plus fidyah. Fidyahnya kurang lebih 1 mud, bahasa gampangnya Pak, kalau bicara fidyah, nasi sama ayam Kentucky selesai, atau nasi Padang 1 bungkus selesai. Bagiin ke orang-orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang kita tidak puasa. Dah, selesai. Ya, ini kaitannya untuk perempuan yang tidak puasa. Nah, sekarang bagaimana dengan kaitannya mampu tadi, Ustaz? Misalnya saya punya abang saya kerja bangunan, proyektor, kejar target, ngangkatin beban, batu dan lain sebagainya, ngengkol dan sebagainya misalnya. Boleh nggak dia tidak puasa, Pak? Tadi syarat mampu itu Pak dikembalikan kepada diri masing-masing. Misalnya ada di antara bapak saudaranya kerja di bangunan, dan kebetulan lagi ngejar target, dia harus ngangkatin batu bata, ngengkol ini, dan tidak memungkinkan. Plus, ini beberapa hari kemarin kan panasnya Masya Allah. Ya, rasanya Masya Allah. Maka pada saat itu dikembalikan kepada pribadi tersebut Pak. Kalau dia mengatakan, ya Allah, ini hari panas banget ya Allah, kalau saya paksain puasa saya pingsan, ini akan mudarat pada diri saya ya Allah. Maka kalau dia milih nggak puasa, boleh Pak. Karena yang tahu mudarat atau tidaknya diri dia. Kalau dia paksakan misalnya dia puasa, dia akan terjadi sesuatu, yang tahu dia. Maka pada saat itu kembali kepada diri dia. Tapi tetap jangan menggampangkan. Islam itu agama mudah, tapi bukan untuk dicari yang mudah-mudah. Innamal a'malu bin. Maka kalau niatnya ngemudahin syariat Allah, tetap ada dosanya. Meskipun dibolehkan. Tetap ada dosanya. Tapi meskipun dibolehkan. Maka untuk orang yang kerja di bangunan misalnya, kebetulan lagi panas-panasnya, ngejar target, dan kalau dia paksakan, dia akan terjadi apa-apa. Pada saat itu kalau dia melihat dirinya tidak mampu, maka dia boleh berbuka. Nah, ini perlu digarisbawahi terkait tentang hal-hal atau orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Tambahannya Pak, sebelum kita masuk ke Ashrul Awakhir Ramadan ini, masih ada 15 menit insya Allah. Orang yang mengambil rukhsah puasa Pak, tetap harus menjaga adab Pak. Jangan mentang-mentang ngambil rukhsah puasa, ngerokok depan temannya, push. Ada adabnya Pak. Atau makan depan temannya yang masih mampu puasa. Maka ini yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita, rasa malunya terhadap Allah sudah hilang. Bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia sakit, bukan karena dia safar, bahkan berani makan di hadapan orang-orang yang berpuasa. Ini yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah mereka semuanya, ya. Maka orang yang mengambil rukhsah tetap pakai adab Pak. Adabnya bagaimana? Pindah. Beli makan, ya, entah warungnya misalnya, kalau warungnya terbuka, lebih baik take away. Balik ke tempat bangunan, makan dulu situ di pojokan dah. Jangan di tengah orang lagi riwa-riwi dia makan begini. Wah, ini adabnya nggak ada. Di tempat yang tersembunyi, artinya tertutup, dia makan, setelah makan dia kerja lagi, silakan. Yang jelas dia wajib qada. Nah, permasalahan kaitan dengan qada sebagai pembahasan terakhir dalam masalah rukhsah ini, Pak, Bu, kalau seandainya punya qadaan, puasa qada sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, ya,
dia belum ngelakuin, Pak, ini ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Kalau sengaja ngelalain dirinya nih, sengaja, ya yang jelas dia wajib bertaubat kepada Allah karena dia lalai. Tapi ada plusnya, Pak. Plusnya apa? Dia wajib fidyah. Plus fidyah. Tuh, sebagai ganjaran dia meninggalin puasa sampai datang puasa Ramadan lagi. Tapi kalau ada uzur, ya kayak perempuan nih, istri kita, Bang, ya Allah Bang, udah men tiap bulan, anak Masya Allah, kerjaan Masya Allah, sampai nggak memungkinkan dia puasa di bulan Ramadan, ada uzurnya dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Misal udah ngejar target nih, Syaban kejar 30 hari nih, mau puasa, kodok misalnya. Tiba-tiba di pertengahan Syaban, mens lagi, sudah. Sampai mau masuk Ramadan, masih ada tanggungan 5 lagi. Maka dia hanya wajib mengganti yang 5-nya, tambahin. Tanpa ada fidyah. Karena dia punya uzur. Tapi kalau nggak ada uzurnya, dia wajib kodok plus fidyah. Terakhir, tentang ini, kalau punya orang tua. Punya orang tua. Sakit di bulan Ramadan. Atau kita hitungin nih. Ya Allah, Papa, udah bulan Ramadan kemarin, ninggalin 30 hari. Sampai tahun ini juga nggak bisa puasa. Lalu bagaimana dengan Ramadannya, tanggungan Ramadannya? Kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dan dia masih punya tanggungan puasa, maka dianjurkan walinya, maksudnya kerabat-kerabat dekatnya, puasa gantiin dia. Tuh cara pertama. Kalau nggak mampu, ya kalau tidak mau misalnya, bayarin fidyahnya. Bayarin fidyahnya. Maka fidyah puasa itu biasanya ada tuh orang-orang ngajarin begitu. Kemarin ayahnya meninggal, pernah ninggalin puasa Ramadan? Nggak pernah Ustaz. Ya sudah, fidyahin nak ya. Karena kalau suruh gantiin puasa jarang-jarang pada mau. Ya, maka jangan sampai orang tua kita punya tanggungan, maka bayarkan fidyahnya atas ketidakmampuan orang tua kita sampai meninggal karena tidak berpuasa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, ini kaitannya tentang orang-orang yang mendapatkan rukhsah di dalam puasa. Selanjutnya, tanpa sadar bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Tadi malam 21. Ya, yang jelas saya nggak pikir panjang, semua udah punya ilmunya. Ya, kalau dalam dunia bisnis sekarang nih ada flash sale, betul? 44, 55, 66, 77, 33. Wallahi saya katakan, flash sale-nya Allah di bulan Ramadan tiap malam. Flash sale-nya Allah di bulan Ramadan tiap malam. Berkahnya tiap malam ada. Door prize-nya tiap malam ada. Pahalanya tiap malam ada. Yang sunnah jadi pahala wajib, yang wajib dilipat-lipat gandakan. Terlebih nih, ada flash of the flash bahasa kayaknya mah. Itu ada di malam terakhir 10 bulan Ramadan. Maka baginda Nabi SAW ketika sudah masuk mau malam 21, apa kata beliau? Sebagaimana riwayat Aisyah, syadda mi'zarah, ngencengin apanya? Pinggangnya, ikat pinggangnya dikencengin. Maksudnya ini kinayah, kiasan saja. Dia tinggalin urusan dunianya, urusan perempuannya. Wa aiqaza ahlah, dia bangunin saudara-saudaranya, keluarganya. Ayo nih malam terakhir 10 bulan Ramadan. Wa ahya layaliyah, dia hidupkan dengan apa? Ibadah-ibadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Maka kalau kita pengen ngikut Rasulullah, mulai dari tadi malam sampai nanti nih malam terakhir mau lebaran, ayo mah, kapan lagi mah kita bareng-bareng hidupin malam Lailatul Qadar. Nah, kapan lagi kita malam-malam hidupin malam Lailatul Qadar? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Bangunin Pak, bangunin. Khususnya di malam-malam ganjil. Ya, di malam-malam ganjil. 21 udah lewat. Bukan berarti 22 berarti nggak usah kencengin. Jangan, tetap. Karena kata para ulama, boleh jadi terjadinya di malam genap. Tapi lebih bakalan terjadi di malam ganjil. Begitu bahasanya Pak.
Jadi bukan berarti di malam ganjil kenceng, malam genap ngopi lagi. Ya, malam ganjil kencengin lagi, enggak. Setiap malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun di malam genap. Sebab apa? Boleh jadi, saya kata. Dalam hadisnya memang ada yang meriwayatkan demikian. Boleh jadi. Tapi Nabi memang lebih menganjurkan di malam-malam witir. Maka ketika sudah malam 23, lebih dikencengin lagi. Malam 25, lebih dikencengin lagi. Malam 27, lebih dikencengin lagi. Malam 29, lebih dikencengin lagi. Mayoritas ulama punya tajribahnya masing-masing. Percobaannya masing-masing. Imam Ghazali, Bapak pasti pernah dapat tuh, sharean tuh. Kalau seandainya malam Ramadan pertamanya hari Ahad dengan hari Selasa, maka terjadinya pada tanggal 20 sekian. Kalau hari ini dimulai Ramadannya, maka terjadinya pada hari sekian. Ini hasil riadohnya Imam Ghazali. Kita hormati. Di Mesir, Pak, malam 27. Kalau udah malam 27, Masjid Amr bin As penuh. Tuh. Karena menurut keyakinan mereka turun-menurun, malam Lailatul Qadar terjadi di malam 27. Boleh diyakinin, boleh. Tapi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ada yang malam 29, ada yang meyakini malam 23. Ala kulli hal, yang disepakati para ulama, malam Lailatul Qadar mutanaqqilah. Apa artinya mutanaqqilah? Pindah-pindah. Boleh jadi tahun ini di 25, Pak. Tahun depan di 27. Tahun depannya lagi di 29. Kenapa seperti itu? Kenapa disembunyikan seperti itu? Supaya Allah bisa memfilter mana hamba-hambanya yang betul-betul ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sama halnya, Pak. Biasanya yang berharga itu disembunyikan. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Harta karun tersembunyi di dasar lautan, di bawah tanah. Tiba-tiba, Masya Allah. Ya ala kulli hal, ini malam terakhir kita, Pak. Ya, di 10 malam bulan Ramadan, maka kita maksimalkan. Ada satu doa yang ingin saya sampaikan. Ya, Siti Aisyah pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, madza aqulu?" Apa yang saya katakan, saya ucapkan, saya baca. Iza kanat al-lailah Lailatul Qadar. Kalau seandainya malam ini malam Lailatul Qadar. Kata beliau, banyakin doa. Banyakin doa. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun. Enggak pakai karim. Ini saya kasih tahu nih, riwayatnya enggak pakai karim. Tapi mau pakai karim boleh enggak? Boleh. Sama halnya dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi enggak pakai sayyidina. Tapi kita pakai sayyidina boleh enggak? Boleh. Di dalam sholat, Ustaz, boleh. Ya, ini biar paham. Kalau bicara dalil, riwayatnya enggak pakai karimnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Yang diajarin sama guru-guru kita, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena kita bareng. Kalau lagi malam Lailatul Qadar kan masing-masing, Pak, ibadahnya. Dia baca masing-masing, dia sholat masing-masing, dia Quran masing-masing. Maka doa yang dianjurkan baginda Nabi diperbanyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibanyakin, Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata para ulama, di antara hikmah kenapa Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar, karena umat-umat terdahulu, Pak, dikasih umur panjang supaya ibadah. Umat Islam umurnya kata baginda Nabi ya 60-70, itu rata-rata. Boleh jadi ya saya 38-39 meninggal, atau setelah ini meninggal, tapi kita selalu berharap, Pak, minta husnul khatimah. Maka Allah hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar, yang mana ibadah di dalamnya melebihi ibadah 1000 bulannya umat terdahulu. Bahasa kitanya begitu. Satu malam itu, Pak. Maka jangan disia-siain. Jangan disia-siain.
sia-siain. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam malam Lailatul Qadar. Ya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk zakat fitrah, ya, waktu mubah, ada waktu mubah, waktu wujub, waktu makruh, waktu haram. Waktu mubahnya dari awal Ramadan Bapak mau bayar fitrah, silakan. Dari awal Ramadan. Waktu wujubnya ketika beduk subuh, Allahu Akbar, Allah. Tuh udah takbir tuh, keluarin zakat fitrah. Itu waktu wujub tuh. Waktu makruhnya setelah sholat Id, makruh. Waktu haramnya setelah maghrib hari Id. Maka ini saya yakin, mudah-mudahan semuanya murah rezekinya, Pak. Amin. Jangan gara-gara zakat fitr Allah nahan-nahan kita. Jangan. Pokoknya keluarin dah, Pak. Ini dari sekarang dah nih, keluarin dah. Ya Allah, cuma berapa kilo sih? Anak paling banyak berapa, Pak? Ada yang anaknya 10 di sini. Ya, paling 2, istri 1 Kak ya. Ada yang istrinya 4 di sini. Ada, alhamdulillah kalau ada. Ya, yang muda-muda bingung. Nah, belum nikah saya, Bang. Ya, ala kulli hal. Ya, kita gunain kesempatan emas ini. Jangan sampai. Ini kesempatan. Zakat fitrah itu orang miskin boleh nggak? Boleh, selama dia punya duit lebih untuk hari Id. Tuh, saking dianjurinnya orang biar bisa bayar zakat. Tuh, ya Pak, pengen Pak, pasti pengen. Ayo sama-sama. Yang punya anak 10-10-10-nya dikaliin aja dah Pak. Perkara boleh nggak bayar pakai beras atau pakai duit? Pak, ya ini sudah disepakati oleh para ulama. Ya, kita nih di Indonesia Syafi'i udah pakai beras aja. Tapi kalau memang susah Ustaz beli berasnya, kalau 10 berarti 10 kali berapa? 2,5 kilo atau 3 kilo. Berarti 30 kilo Ustaz, bayar bagaimana? Akhirnya disiasatin sama panitia di masjid-masjid. Dia nyediain beras, kita beli berasnya dengan uang kita. Boleh begitu. Tapi kalau emang sudah nggak mungkin kan beli berasnya pakai duit, boleh Pak. Jadi Islam itu penuh dengan rahmah. Rahmahnya itu fleksibel, mudah. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Boleh pakai duit, boleh. Bahkan orang-orang sekarang mungkin lebih butuh duitnya daripada berasnya, karena melihat apa? Kebutuhan. Dah begitu. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bukan imam ecek-ecek, bahasa kitanya bukan. Ini orang alim Pak. Itu orang alim. Ya, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Bahkan kalau boleh jujur, ada pendapatnya salah satu ulama Syafi'iyah membolehkan pakai duit bil qimah. Jadi jangan ribut. Wah, nggak boleh, nggak sah pakai duit. Jangan begitu. Yang ngomong Imam Abu Hanifah. Dah selesai. Ya Pak, mudah-mudahan Ramadan kita bisa lebih baik lagi. Di terakhir bulan Ramadan ini, 10 terakhir bulan Ramadan ini, Allah ridho sama kita. Allah terima amal ibadah kita. Imanan wahtisaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli